Hai, halo semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk kalian semuanya. Welcome guys, ini adalah podcast pertama nih dari kelompok kami, kelompok 2. Di sini udah ada saya, Sania, dan juga teman-teman saya, Viola dan juga Najwa. Di sini kami akan menemani kalian 10 menit ke depan dan kami akan ngebahas sebuah topik yang cukup menarik nih, yaitu tentang retorika manipulasi. Gimana? Terdengarnya oke kan ya? Makanya kalian stay tune terus dengerin kita sampai habis. Jadi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, kita harus tahu dulu nih tentang apa sih itu retorika. Retorika adalah kecakapan berpidato di depan umum. Kata retorika sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu retor. Adalah sebuah teknik pembujukan atau rayuan menggunakan persuasi untuk menghasilkan bujukan yang baik terhadap karakter pembicara, emosional atau argumen. Jika dilihat dari sisi historisnya, retorika merupakan apa yang ingin dicapai yang didasari pada bakat dan keterampilan sebagai kesenian berbicara dengan baik. Pada awalnya dalam sebuah dialog dengan judul Grulos, Aristoteles mencetuskan nama The Rhetoric. Ada pula Pluto menuliskan dalam Gorgias menyebutkan bahwa secara umum retorika ialah seni manipulatif atau teknik persuasi politik yang bersifat transaksional dengan menggunakan lambang untuk mengidentifikasi pembicara dengan pendengar melalui pidato. Persuader dan yang dipersuasi saling bekerja sama dalam merumuskan nilai, kepercayaan, dan pengharapan mereka. Kita sebagai manusia ini adalah rhetorical being, yaitu pengada retoris. Maksudnya gimana tuh Vi, pengada retoris itu? Dalam kehidupan sehari-hari, kita itu dituntut untuk berretorika supaya kita bisa berbicara dengan baik dalam kehidupan yang bermasyarakat. Nah, retorika tersebut adalah metode komunikasi publik dengan media lisan atau tulisan yang berusaha untuk membujuk audiens dengan maksud meyakini atau melakukan sesuatu yang dianggap baik di masa kini dan masa mendatang. Berarti retorika ini bisa dipakai buat ngebujuk ayang yang lagi ngambek dong nih. Kayaknya itu beda bujukan kali ya. Tapi begini, supaya bujukan tadi bisa diterapkan, ada 3 hal nih yang perlu ditampakkan teman-teman. Yang pertama, ada kredibilitas komunikator atau istilahnya ethos. Sumber utama kredibilitas adalah keahlian atau kompetensi yang dimiliki atau pengalaman yang telah diakui oleh orang lain. Kalau udah diakui, apapun yang dikemukakan terkait bidang keahliannya, ya nggak bakal deh diraguin dan dipertanyain lagi sama orang yang mendengarkan. Untuk contohnya nih ya, kalian pastinya pernah atau bahkan sering ikut seminar kan? Di dalam seminar biasanya akan ditampilkan biodata dari pembicara yang menampilkan pencapaian apa saja yang sudah dicapai oleh pembicara, sehingga pembicara terlihat kredibel. Pencapaian yang terdapat pada biodata tersebut itu adalah contoh dari etos ini. Nah, gak cuma tadi etos, tetapi juga ada pathos, yaitu bagaimana sih kita mengenali emosi atau karakter dari komunikan. Nah, pathos ini adalah eksploitasi dari emosi atau perasaan pihak lain yang memanfaatkan berbagai modal, seperti contohnya personal branding atau penampilan yang tepat dan menarik. Selain itu juga termasuk pada kepiawaian berbicara di muka publik, gerakan tubuh, mimik wajah, serta cara positif lainnya. Kalian masih ingat gak waktu Bapak Presiden kita, Pak Joko Widodo, yang pada saat kampanye beliau hanya memakai kemeja putih dan celana bahan biasa, sehingga itu memberikan kesan merakyat dan sederhana. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari pathos. Selain itu, tadi kita udah membahas soal ethos, pathos. Yang terakhir, yaitu memformat pesan yang masuk akal, atau disebut juga dengan logos. Logos ini menggunakan logika, yaitu argumentasi atau alasan yang berbobot dan dapat diterima oleh pihak lain. Tentunya argumentasi tersebut harus didukung oleh rujukan yang tepat dan kuat. Misalnya soal perhitungan atau kalkulasi untung rugi, probabilitas keberhasilan, mitigasi risiko, data statistik, atau pasal-pasal dalam undang-undang. Contoh dari logos ini, misalnya dalam percakapan yang sering dilakukan di kehidupan sehari-hari. Kita biasa menemui ada banyak orang-orang yang ingin terdengar kredibel, sehingga orang ini akan memasukkan statistik dalam pembicaraannya. Jika muncul pertanyaan bagaimana sih cara untuk menghasilkan retorika yang baik dan matang,
Maka diperlukan tahapan-tahapan seperti berikut. Tahap pertama adalah tahap pencarian data. Pada tahap ini, pembicara menggunakan logika dan bukti di dalam pidato untuk membuat naskah pidato menjadi lebih kuat dan persuasif. Pembicara juga harus memilih topik dan meneliti audiens untuk mengetahui metode persuasi apa yang paling tepat untuk dilaksanakan. Selain itu, pembicara juga harus merumuskan tujuan dan mengumpulkan bahan atau argumen yang sesuai dengan kebutuhan para audiens. Pada tahap kedua adalah tahap penyusunan data. Pada tahap ini, pembicara membagi pidato ke dalam beberapa bagian. Susunannya mengikuti kebiasaan berpikir manusia, yaitu ada pengantar, pernyataan, argumen, dan juga epilog. Selanjutnya ada tahap pemilihan gaya penyampaian. Aristoteles memberikan saran untuk hal ini, yaitu gunakan bahasa yang tepat dan benar, kemudian dapat diterima, pilih kata-kata yang jelas dan langsung, juga sesuaikan bahasa dengan pesan, khalayak, dan juga pembicara. Kemudian ada tahapan penghafalan poin-poin penting yang hendak diutarakan atau disebut juga dengan memoria. Pada tahap ini, pembicara harus mengingat apa saja sih yang ingin disampaikan dengan mengatur bahan-bahan pembicaraannya. Oke, dan yang terakhir, tahap penyampaian pesan dengan memperhatikan bahasa nonverbal di samping bahasa verbal. Pada tahap ini, pembicara menyampaikan pesannya secara lisan nih teman-teman. Di sini itu acting sangat berperan penting. Nah, pembicara itu harus memperhatikan suara dan gerakan-gerakan anggota badan, atau istilahnya ada yang namanya gestus moderatio cum venestate. Wih, keren gak tuh istilahnya? Retorika manipulasi ini banyak banget loh diterapin dalam berbagai kesempatan. Contohnya nih ya, terjadi pada pemilihan presiden tahun 2019 lalu. Kedua kandidat pemilihan presiden, Bapak Joko Widodo dan Bapak Prabowo Subianto, itu seharusnya berfokus menjelaskan kelebihan mereka kalau mau mendapat kepercayaan rakyat untuk menjadi presiden, bukan untuk menakut-nakuti khalayak akan sesuatu yang terjadi jika mereka kalah. Retorika seperti itu sangat berbahaya, di mana ia menempatkan diri sebagai mesiah dan kubu lawan sebagai sumber masalah, dan memperbesar potensi konflik antar pendukung di lapangan. Ketika publik tidak bersepakat dengan sesuatu yang merupakan fakta dan yang merupakan hoax, manipulasi kesadaran pun dapat dengan mudah dilakukan. Ketika rujukan hal yang faktual dikaburkan, khalayak akan dipaksa percaya pada realitas yang paling sesuai dengan sudut pandangnya. Hal ini disebut dengan post-truth era, yaitu ketika kebenaran ilmiah terlampaui oleh keyakinan belaka. Emang menarik banget ya kalau ngomongin tentang retorika manipulasi ini. Tapi nggak cuma itu aja sih, ada juga nih contoh lainnya, masih dari negara kita. Jadi di dalam dunia politik, peran dari keromanan itu cukup penting loh dalam mengokohkan manipulasi logika. Contohnya saja ketika Presiden kita Joko Widodo mengatakan bahwa kubu lawan memainkan teknik propaganda ala Rusia. Nah, pernyataan itu dianggap blunder nih ternyata secara permainan bahasa atau retorika, sehingga hal tersebut diarahkan kembali kepada Presiden Jokowi. Selain itu, contoh retorika manipulasi juga dapat dilihat pada mantan Presiden Amerika Serikat ke-45, Presiden Donald Trump, yang agresif menyerang para lawan politiknya di Twitter. Penyerangan di Twitter tersebut berpengaruh positif terhadap penarikan dukungan kepada dirinya. Kebiasaan dalam menyerang disebut sebagai strategi politik. Strategi tersebut dapat dikatakan efektif, khususnya bagi basis pendukung setia Trump yang selalu menanggapi presiden itu dengan baik. Sebuah riset pun telah membuktikan bahwa penggunaan strategi retorika Trump berhasil menggiring opini publik untuk mendukung dirinya. Nah, itu tadi pembahasan sekilas mengenai retorika manipulasi. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan podcast kami dari awal sampai akhir ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dan jangan lupa jaga kesehatan and have a nice day. Bye!